Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita punya kisah dan cerita kehidupan masing-masing. Kita punya kondisi masing-masing dalam kehidupan kita. Dan setiap kita pasti merindukan pertolongan. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Tetapi yang menjadi masalah saudara adalah banyak manusia yang mencari pertolongan ke tempat yang salah, sehingga yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang lain, namun saudara akhirnya kecewa karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan? Apakah saudara pernah mengharapkan pertolongan dari orang yang paling dekat dengan saudara, tetapi kemudian saudara kecewa karena saudara tidak mendapatkan pertolongan seperti yang saudara harapkan? Saudara, setiap orang juga punya masalah. Saudara mengharapkan pertolongan orang tertentu, orang itu juga punya masalah dan persoalan, dan membutuhkan pertolongan atas masalah dan persoalannya. Itu sebabnya jika kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Karena setiap manusia juga punya masalah, siapapun dia. Mereka juga punya masalah sendiri yang merindukan dan mengharapkan pertolongan juga atas masalah mereka. Dan manusia juga pada dasarnya adalah manusia yang egois, yang akan terlebih dahulu memikirkan masalah yang dia alami di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, kita seharusnya mengharapkan pertolongan dari tempat yang benar. Dan pertolongan yang benar itu adalah dari Tuhan. Karena Tuhan Allah yang peduli, dan Tuhan Allah yang berkuasa dan sanggup untuk menolong.
Dia peduli kepada setiap kita, saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, hari ini dengar, Allah mempedulikan setiap saudara. Mungkin ada orang yang mulai berpikir bahwa dia tidak layak oleh karena cara kehidupannya, oleh karena dosanya, oleh karena latar belakangnya, situasi kehidupannya, dan sebagainya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara dipedulikan oleh Tuhan, siapapun saudara dan bagaimanapun kehidupan saudara. Dan setiap saudara, Tuhan ingin menolong kehidupan saudara dalam segala kondisi dan keadaan kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita memberi jalan bagi Tuhan untuk mempedulikan kita? Apakah kita mengizinkan atau memberi jalan bagi Tuhan untuk menolong kita? Itu yang seringkali menjadi masalah. Tuhan ingin menolong kita, Tuhan ingin mempedulikan kita, tetapi kita sendiri yang tidak peduli kepedulian Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami kepedulian dan pertolongannya. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mencari pertolongan Tuhan, dan apa yang akan kita alami ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud.
di mana mazmurnya ini dia tuliskan, dia ungkapkan bagaimana dia diselamatkan dari bahaya. Dan bahaya yang diceritakan di sini adalah tentang satu penyakit yang parah dan hampir mematikan dia. Saudara, ada kondisi yang sulit yang dialami oleh pemazmur yaitu Daud. Tetapi apa yang dia alami, Tuhan menyatakan pertolongannya atas situasi yang dia alami. Dan yang saya rindu kita belajar saat ini, apa yang dilakukan oleh pemazmur sehingga Tuhan menolong dia, dan apa yang Tuhan lakukan terhadap dia sebagai bukti pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan untuk kita terapkan supaya di dalam kehidupan kita mengerti bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita juga mengerti apa yang akan kita alami ketika kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh firman Tuhan yang akan kita belajar di malam hari ini. Saudara, pemazmur ini menjelaskan, Daud menjelaskan di ayat 2 bahwa aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau menyembuhkan aku. Saudara, ada satu kondisi pemazmur ini mengalami sakit parah dan dikatakan di ayat 4 bahwa dia hampir mati, tetapi dia diselamatkan dari kematian tersebut. Artinya ada satu kondisi yang berat yang dia alami, dan kemudian atas kondisi yang dia alami itu, saudara, apa yang dia lakukan? Di mana di ayat 3 dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Saat dia sakit parah, saat dia mengalami situasi yang berat, saat dia mengalami situasi yang sulit, dia datang kepada Tuhan dan dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saat ini saudara, situasi apa yang sedang saudara alami? Kondisi apa yang sedang saudara jalani dalam kehidupan saudara? Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, mari kita belajar dari pemazmur ini, di mana dia berteriak minta tolong kepada Tuhan saat situasi yang dia alami begitu sulit. Dia memohon supaya Tuhan menolong dia. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dengar saudara, Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya apapun yang saudara alami, lakukan seperti ayat yang ketiga ini saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dunia tidak akan mampu saudara. Bahkan orang-orang yang terdekat kepada saudara sendiri pun tidak akan mampu. Sekali lagi, mereka pun punya masalah, persoalan. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan pertolongan dari manusia. Itu sebabnya biarlah kepada Tuhan kita berteriak minta tolong. Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini bebanmu berat, katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini ekonomimu hancur, katakan, Tuhan, tolonglah aku. Jika saat ini engkau sedang sakit, serukan, Tuhan, tolonglah aku. Itu yang dilakukan oleh pemazmur dalam situasi sulit, dalam kondisi sulit yang dia alami saudara. Yaitu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, biarlah dalam hidup kita juga kita pergi berseru kepada Tuhan, kita berlari kepada Tuhan dalam segala masalah apapun yang kita alami. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan saudara? Lihat ayat yang kedua. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Dengar saudara, yang pertama yang Tuhan kerjakan adalah dia tidak mengizinkan Daud dipermalukan. Kalau masalah yang dia alami berlarut-larut, kalau masalah yang dia alami menghancurkan kehidupannya, maka musuh-musuhnya akan bersukacita. Ternyata kami tidak perlu membinasakan Daud, tetapi masalahnya sendiri sudah membinasakan dia. Itu yang akan dikatakan oleh musuh-musuh Daud.
jika dia tidak mengalami pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan membebaskan dia. Tuhan mengangkat dia ke atas. Bahasa itu digunakan oleh pemazmur untuk menunjukkan bagaimana Tuhan membela dia dan tidak mengizinkan dia dipermalukan di depan musuh-musuhnya. Yang pertama, saudara, yang akan Tuhan lakukan dalam hidup setiap kita, ketika kita meminta tolong, berseru, berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala tantangan, masalah, persoalan yang kita alami, maka yang pertama, Tuhan akan membela kita. Dia mengangkat kehidupan kita dan membuat kita lebih tinggi dari orang-orang yang mungkin membenci kita, orang-orang yang menganggap kita ini rivalnya, saudara. Dengar, Tuhan akan membela saudara ketika engkau berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Ada pembelaan daripada Tuhan. Dia tidak izinkan engkau dipermalukan. Dia bela kita, saudara. Tuhan memperhatikan semuanya, dan dia hendak menyatakan pembelaannya bagi kita. Saat ini yang harus saya dan saudara lakukan adalah lari kepada Tuhan, minta tolong, berteriak minta tolong kepada dia. Tuhan, tolong kami dalam penyakit kami, dalam masalah kami, dalam ekonomi kami, dalam persoalan hidup kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menolong kami. Itu yang pertama, saudara. Larilah kepada Tuhan, minta tolong, maka dia akan membela kehidupan saudara. Dan yang kedua yang akan Tuhan lakukan adalah ayat yang ketiga kembali, saudara. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Di mana masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itu adalah masalah sakit penyakit. Dan tepat pada masalah itu Tuhan selesaikan. Di mana Tuhan memberi kesembuhan bagi Daud, dan yang dia butuhkan adalah kesembuhan. Dan kemudian yang Tuhan beri adalah kesembuhan. Artinya apa yang menjadi masalahnya itu yang diselesaikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberi jalan keluar atas segala masalah, persoalan dan tantangan yang dialami oleh Daud. Dan itu juga yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya dan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menyembuhkan jika kita mengalami masalah yang sakit, masalah penyakit, saudara. Dia akan memulihkan ekonomi kita ketika kita mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis usaha. Dia juga akan menyatakan pembelaannya dan menyelesaikan masalah jika ada masalah di tengah keluarga kita. Artinya, saudara, ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Saudara yang sakit, seberapa berat, seberapa parah pun penyakitmu saat ini, Daud mengingatkan, Daud menegaskan bahwa ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari ini, saudara, apapun yang menjadi penyakitmu, ketika kita bersama minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Setelah renungan firman Tuhan ini, saudara, di akhir video ini, kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara, dan saya rindu mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau dia melakukan itu kepada Daud, maka dia pun akan melakukan itu kepada saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kesembuhan dalam hidup Daud saat dia sakit, Tuhan pun akan menyembuhkan saudara. Dan apapun yang menjadi masalah kehidupan saudara, sesuai dengan jawaban terhadap masalah yang saudara alami, itu yang akan diberikan oleh Tuhan, itu yang akan dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya berserulah terus kepada Tuhan, maka dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan bagi Daud, yang dia saksikan saudara di dalam Mazmurnya di pasal 30 ini. Di ayat 4 dia berkata, Tuhan,
Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, ini berbicara tentang Tuhan menyelamatkan dari maut. Tuhan memberi keselamatan kepada pemazmur, kepada Daud. Dan hari ini pun, saudara, Tuhan akan menyelamatkan saudara dari segala ancaman. Daud berkata, Tuhan selamatkan aku dari liang kubur. Tuhan angkat aku dari dunia orang mati. Artinya dari situasi yang begitu tipis harapan, di sana pun Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan mengangkat dan membebaskan pemazmur dari masalah, dari kesulitan yang dia alami, dari penyakit yang dia alami. Tuhan bebaskan, di mana penyakit itu hampir merenggut nyawanya, tetapi Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan. Puji Tuhan, saudara. Jadi waktu mengalami tantangan dan masalah yang berat dalam hidupnya, maka Daud datang minta tolong kepada Tuhan. Saat Daud datang minta tolong kepada Tuhan, di sanalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan membebaskan dan membela Daud, sehingga Daud tidak diizinkan dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Jadi Tuhan membela Daud. Dan yang kedua, Tuhan menyembuhkan Daud, di mana penyakitnya itu begitu parah, hampir merenggut nyawanya. Dan kemudian ayat 14 dia mengatakan bahwa Tuhan angkat kehidupannya dari dunia orang mati. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi keselamatan. Itu yang Tuhan kerjakan ketika Daud berseru kepada Tuhan. Jadi saat Daud berseru kepada Tuhan, saat Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab dia dengan membela dia. Tuhan jawab dia dengan menyembuhkan dia. Tuhan jawab dia dengan menyelamatkan dia. Tuhan yang campur tangan dan menjawab Daud. Hari ini pun, atas segala masalah persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan untuk berseru, Tuhan yang akan membela saudara, Tuhan menyembuhkan saudara, dan Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara. Dan ketika itu kita alami, saudara, ketika kita mengalami bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan menyelamatkan, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang pertama tadi, tindakan Daud ini sehingga pertolongan Tuhan nyata bagi dia adalah dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, setelah dia dijawab oleh Tuhan dan mengalami campur tangan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dengar saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini saat dia melihat pertolongan Tuhan ketika dia berseru kepada Tuhan, yang dia lakukan ketika dia mengalami pertolongan adalah dia menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dia memuji, meninggikan Tuhan. Bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan untuk memuji, meninggikan Tuhan dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup memuliakan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami campur tangan Tuhan? Kapan saudara terakhir kali mengalami mujizat Tuhan? Dan atas mujizat Tuhan yang saudara alami, apakah saudara kemudian memuliakan Tuhan? Apakah saudara kemudian memuji-muji Tuhan dalam hidup saudara? Sebagai tanda saudara bersyukur kepada Tuhan, sebagai tanda saudara berterima kasih atas mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Adakah saudara mulai memuji, memuliakan nama Tuhan? Itu yang kedua yang seharusnya kita lakukan saudara, saat kita mengalami mujizat. Saat pertolongan Tuhan nyata bagi kita, maka pujilah Tuhan, muliakan Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ketika kita mengalami mujizat, lalu kita menaikkan puji-pujian, kita hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami dan menyaksikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang lebih besar ke depan, saudara.
Saudara ingat ke-10 kusta saat mereka bersama-sama datang kepada Yesus, dan ketika mereka berteriak-teriak minta tolong supaya Yesus menyembuhkan mereka, lalu Yesus memberi perintah kepada mereka, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jadi Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam, dan kemudian mereka pergi 10 orang itu, dan di tengah jalan mereka sembuh. Semuanya mereka mengalami kesembuhan, saudara. Ke-10-nya mereka mengalami kesembuhan. Dan saya bisa membayangkan situasinya pada waktu itu, di mana mereka berteriak-teriak, mereka bersyukur, dan mereka bersorak-sorak atas mujizat yang mereka alami. Tetapi atas mujizat yang mereka alami tersebut, satu yang kemudian berpikir, satu yang kemudian sadar atas mukjizat yang dia alami, dia kembali kepada Yesus. Tetapi yang 9 itu kemudian pergi begitu saja, karena yang mereka cari memang kesembuhan. Setelah mereka mendapatkan kesembuhan, yang 9 orang itu pergi, tetapi satu orang ini datang kembali kepada Yesus, dan kemudian dia mulai memuji-muji Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan, dia berseru dan bersyukur kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, saudara bisa baca di dalam kitab Injil bahwa ketika satu orang itu datang kepada Tuhan dan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa dia diselamatkan. Nah, pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan jiwanya itu jauh lebih besar. Kapan dia terima mujizat yang lebih besar itu? Saat dia tahu bersyukur, saat dia kembali kepada Yesus dan bersyukur. Sedang 9 orang itu pergi begitu saja, tetapi satu orang ini dia kembali kepada Yesus, dia memuji Yesus, dia menyembah Yesus, dan kemudian dia bersyukur kepadanya. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa orang tersebut sudah diselamatkan. Artinya apa, saudara? Ketika ada campur tangan dialami dan kemudian tahu dan sadar bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan itu yang dialami oleh pemazmur ini, di mana saat dia mengalami mujizat Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia memuji Tuhan, menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Bahkan dia mengajak orang-orang lain, umat-umat Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dan dia kemudian mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi saudara, ketika pertolongan Tuhan nyata bagi saudara, maka muliakanlah dia. Ketika pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka bersyukurlah kepada dia. Tinggikan namanya, muliakan namanya di dalam kehidupan saudara. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Ketika dia mengalami mujizat, dia memuji Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, ketika dia melihat campur tangan Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruannya, permohonannya minta tolong, maka yang ketiga yang terjadi adalah ayat yang ke-7. Yang dia lakukan adalah ayat yang ke-7. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Saudara, yang ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini, saat dia mengalami pertolongan Tuhan, adalah dia berkomitmen, saudara. Di mana dia berkata, dalam kesenanganku. Jadi saat dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami kesenangan, dia mengalami sukacita. Kemudian dia berkata, dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Jadi dalam kesenangan, dalam sukacita yang dia alami atas jawaban Tuhan, dia berkata, aku takkan goyah sampai selama-lamanya. Artinya saudara, setelah dia melihat campur tangan dan mujizat Tuhan, dia berkomitmen bahwa dia akan tetap kuat dalam Tuhan. Dia akan tetap tangguh dalam Tuhan dan tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Saudara, apa yang bisa menggoyahkan iman seseorang? Penderitaankah? Kesenangankah?
kekurangankah atau kelimpahankah? Saya mau menegaskan kepada saudara, berdasarkan apa yang kulihat ketika aku mengembalakan umat-umat Tuhan, maka saya melihat dan menemukan bahwa yang bisa menggoyahkan komitmen seseorang anak Tuhan terhadap Tuhan adalah kesenangan dan kesusahan. Baik kesenangan, kesusahan itu sama-sama berpotensi untuk menggoyahkan komitmen iman seseorang terhadap Tuhan, yang membuat seseorang tidak lagi berkonsisten, tidak lagi berkomitmen terhadap Tuhan. Baik itu kesenangan, kesusahan, baik itu kelimpahan, kekurangan, sama-sama sanggup menggoyahkan iman seseorang. Apa buktinya saudara? Saya sudah melihat karena susahnya ada orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya juga menemukan karena senangnya ada orang yang melupakan dan meninggalkan Tuhan. Berkali-kali saya bercerita bahwa saya melihat ada beberapa orang yang ketika mereka minta doa dan kemudian didoakan, mereka minta doa supaya diberkati, lalu kemudian didoakan, dan setelah diberkati mereka lupa Tuhan saudara. Setelah diberkati mereka sibuk dengan berkat, mengurusi berkat, dan bahkan lupa untuk datang kepada Tuhan. Tapi ada orang yang begitu susahnya dia datang kepada Tuhan, dan kemudian setelah dia datang kepada Tuhan dia mulai sungguh-sungguh, tetapi dia tetap berada dalam kesusahan, ataupun terkadang dia mengalami pertolongan Tuhan tapi kemudian dia mengalami kesusahan lagi. Itu membuat akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Ada orang yang demikian, ada saudara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, seharusnya kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, seharusnya kita berkomitmen di hadapan Tuhan dan jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Tetap kuat, tetap kokoh dalam Tuhan, jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Itu sebabnya ketika saudara diberkati, hati-hati, tetap jaga komitmen saudara. Ketika Tuhan menjawab doa saudara, hati-hati, tetap jaga komitmen saudara. Ketika saudara mengalami mujizat Tuhan, hati-hati. Ketika saudara mengalami berkat Tuhan, hati-hati. Jangan sampai iman saudara goyah, komitmen saudara goyah. Dan ketika saudara mengalami masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya, itu juga hati-hati. Jangan sempat penderitaan akhirnya menggoyahkan iman saudara. Daud mengalami saudara, saat semuanya begitu sulit, bahkan nyawanya terancam, dia hampir mati oleh karena penyakit, oleh karena masalah yang sedang dia alami. Tapi dalam keadaan seperti itu saudara, dia tidak goyah, dia malah datang berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Allah melakukan mujizat, Allah menolong dia, Allah menyembuhkan dia, dan kemudian dia juga berkata bahwa dia tidak akan goyah saat mujizat terjadi. Dia tetap juga kuat dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Demikian seharusnya kita saudara, bahwa kita harus terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di mana kita sudah belajar ketika pemazmur yaitu Daud membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia mengalami situasi yang sulit, di mana dia mengalami penyakit yang parah yang hampir mematikan dia. Dalam situasi dan kondisi demikian, dia datang berseru kepada Tuhan. Hari ini saudara, apapun kondisi yang saudara alami dalam hidup saudara, betapa berat pun itu, datanglah berseru kepada Tuhan. Datanglah memohon kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaannya, kalau kita mengalami masalah, kesulitan dan sebagainya, dan kemudian kita datang berseru kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Yang pertama, di ayat 2 kita sudah belajar bahwa Tuhan membela Daud. Dia tidak izinkan Daud dipermalukan di hadapan para musuhnya. Hari ini pun ketika engkau berseru kepada Tuhan dalam beban berat yang engkau alami, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya atas hidup saudara. Ketika saudara berteriak minta tolong kepada dia, dia akan membela saudara dan tidak diizinkan saudara dipermalukan di hadapan orang banyak. Dia akan membela saudara. Dan yang kedua yang Tuhan lakukan, dia sembuhkan Daud. Masalah yang dialami oleh Daud pada waktu itu adalah masalah penyakit.
Dan tepat yang menjadi jalan keluar atas penyakit itu, yaitu kesembuhan, itu yang Tuhan lakukan. Dan hari ini pun ketika kita berseru kepada Tuhan dalam situasi sulit yang kita alami, saudara, Dia akan memberi jalan keluar tepat sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jalan keluar terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Dan kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan bagi Daud ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kondisi yang sulit yang dia alami, yaitu Tuhan menyelamatkan Daud, di mana hampir dia mengalami kematian, saudara, tapi Tuhan selamatkan dia. Dengar saudara, Tuhan pun akan mengerjakan keselamatan dalam kehidupan saudara ketika saudara datang berseru kepada Dia. Tuhan akan membebaskan saudara, Tuhan akan menghindarkan saudara dari mara bahaya. Tuhan membebaskan dan menyelamatkan saudara. Itu sebabnya saudara, berserulah kepada Tuhan dalam segala situasi yang saudara alami. Dan kemudian kita juga sudah belajar saat Tuhan menjawab, saat Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan menyembuhkan, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah belajar dari Daud, di mana saat dia mengalami itu semua, saudara, mulai dia nyanyikan mazmur bagi Tuhan, mulai dia memuji Tuhan, bahkan dia mengajak umat-umat Tuhan memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Saat Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, jangan lupa tetap puji muliakan Tuhan. Saat doa-doa saudara dijawab, jangan lupa tetap memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Daud saat Tuhan menjawab doa-doanya, ayat 7 dikatakan, dalam kesenanganku aku berkata aku takkan goyah. Artinya dia tetap berkomitmen dalam situasi sulit, dalam situasi genting, dia tetap berkomitmen, tetap kuat dan tidak goyah. Dan dalam situasi senang pun dia tetap kuat dan tidak goyah. Apapun yang saudara alami, seberapa sulit pun hari ini, jangan pernah goyah. Berserulah kepada Tuhan. Dan saat doa saudara dijawab, mujizat terjadi, jangan pernah goyah. Tetap berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari dalam segala tantangan, persoalan, kesulitan yang kita alami, mari kita datang untuk meminta pertolongan, berteriak, berseru, minta tolong kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan membela, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan, dan saudara diberkati oleh Tuhan untuk menerima janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan malam hari ini, Tuhan. Apapun kondisi yang mereka alami, berapa masalah, persoalan, betapa berat kesulitan yang mereka alami, ya Tuhan, biarlah mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka tetap minta tolong kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mereka tetap serahkan semuanya kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Ajar umat-umat-Mu, Tuhan. Tolong umat-umat-Mu untuk mereka belajar berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Ajar mereka, Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Dan biarlah janji-janji firman-Mu di mana Engkau membela mereka, tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Biarlah janji firman-Mu Engkau menyembuhkan, dan biarlah janji firman-Mu Engkau menyelamatkan mereka. Itu digenapi di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, saat anak-anak-Mu ini mengalami jawaban doa dalam kehidupan mereka, hamba pun berdoa, ya Tuhan, saat mujizat-Mu terjadi, berkat-Mu Kau curahkan, kuasa-Mu Kau nyatakan bagi mereka. Ajar mereka untuk tetap memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk selalu konsisten memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ajar mereka untuk berkomitmen
saat sulit, saat senang, saat sulit, saat diberkati, saat kekurangan. Biarlah dalam semua hal itu mereka tetap berkomitmen ya Tuhan, dan tidak akan goyah. Ya Tuhan, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menolong mereka, menolong keluarga mereka dalam segala masalah persoalan yang mereka alami. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba rindu kuasa-Mu, mujizat-Mu, campur tangan-Mu dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka untuk selalu berseru kepada Tuhan, dan nyatakan jawaban doa mereka ya Tuhan, dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan berdoa dan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam doa-doa kami, Engkau mewujudkan. Namun sebelum kami berdoa bersama, sekali lagi hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu ini berkomitmen atas firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan, dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah, dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara.
Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka, ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya tolong campur tangan-Mu, nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya. Tuhan campur tangan
Dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa. Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya. Di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami. Karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa
berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahatlah dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.